Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Kalau pada semester lalu kita sudah belajar tentang toharoh, tentang sholat jamaah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan semester genap ini kita akan melanjutkan pembahasan PAI fikih, yaitu tentang sholat Jumat. Nah, kita langsung saja. Yang akan kita pelajari, yang pertama yang harus kalian nanti capai adalah dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat, mulai dari pengertian, hukum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mempraktekkan sholat Jumat. Mungkin karena masih dalam pandemi ini, nanti prakteknya lain kali. Kemudian dapat memahami tata cara sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur ya. Artinya ketika seseorang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, jadi sholat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, kecuali bagi orang-orang yang emang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, dalilnya mana? Dasarnya ada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan juga ada hadis riwayat Abu Daud. Nah, kita masuk ke dalam pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah. Nah, sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat ini, seperti yang Ustaz tadi katakan, tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, hukum sholat Jumat itu. Nah, melaksanakan sholat Jumat hukumnya itu fardu ain. Fardu ain artinya adalah setiap orang yang beridentitas Islam Muslim dan sudah mencapai syarat, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Nah, ini ada ayat surah Al-Jumu'ah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian riwayat Abu Dawud, al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atun mamlukun aw imra'atun aw sabi aw marid. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim ya dalam salat berjamaah, kecuali ada 4 yang tidak yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, atau orang-orang sakit. Nah, ini pengecualian bagi seseorang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama ada hamba sahaya, kemudian ada perempuan, kemudian ada anak-anak dan orang sakit. Nah, 4 golongan ini dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah, yaitu man taraka salasa juma'in tahawunan toba Allahu qalbah. Ya, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena sifat malas, jadi malas bukan karena semata-mata ada uzur, maka Allah akan mencap dan menutupi hati orang itu ya. Nah, kemudian syarat wajib sholat Jumat. Nah, jadi ada beberapa ketentuan atau syarat yang
menjadikan seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama ada Islam. Jadi orang selain Islam tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian balik, ya kan? Balik. Anak-anak bagaimana? Anak-anak itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat selama tidak mengganggu. Ini sebagai latihan buat mereka. Kemudian berakal sehat, ya. Kemudian ada laki-laki, kemudian sehat dan juga bermukim. Nah, kemudian syarat sah sholat Jumat. Ketentuan atau yang menjadikan sahnya seseorang itu melaksanakan sholat Jumat, yang pertama dilaksanakan di tempat yang tetap, ya. Jadi kan tadi syarat wajibnya itu mukim, artinya bukan seorang musafir, dia bukan seorang yang lagi pergi dalam perjalanan yang jauh. Kemudian berjamaah, kemudian pada waktu zuhur, kemudian pada hari Jumat, dan juga didahului oleh 2 khutbah. Ini syarat sah sholat Jumat. Kemudian ketentuan sholat Jumat, yang pertama kita akan membahas syarat khutbah terlebih dahulu. Syarat khutbah Jumat yang pertama, dimulai setelah waktu zuhur. Kemudian dilakukan dengan berdiri, kemudian diucapkan dengan suara yang keras, kemudian menutup aurat, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan juga najis. Kemudian duduk di antara 2 khutbah, nah dilakukan secara urut. Ini mulai dari berdiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian rukun khutbah Jumat. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya? Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Kita sering dengar di awal itu pasti alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Kemudian membaca sholawat, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, wasiat taqwa. Kemudian dalam khutbahnya itu harus ada ayat Al-Quran. Kemudian berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, jadi ini merupakan rukun yang harus dilakukan oleh khatib. Jikalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah dan juga sholat Jumatnya tentu tidak sah. Harus diulangin, ya. Dan hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Jika ada hal-hal yang menghalangi seseorang sehingga menyebabkan kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka boleh tidak untuk melaksanakannya. Namun tetap berkewajiban mengganti sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Apa saja? Yang pertama, ketika ia sakit. Nah, ketika ia sakit, kemudian tidak bisa berjalan, ya kan? Maka dibolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, hanya harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ketika hujan lebat yang menjadikan kesulitan untuk ke masjid, kemudian sedang dalam perjalanan atau sedang dalam safar. Nah, apa sih fungsinya sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari? Maka yang pertama melatih disiplin dan menghargai waktu. Disiplin mulai dari kita sebelum melaksanakan sholat Jumat, sebelum pergi ke masjid, ya kan, mandi, amalan-amalan sunnah, kemudian sholat sunnah, kemudian melaksanakan sholat Jumat, mendidik patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan, karena dalam sholat Jumat itu ada khutbah, di situ ada pelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Nah, sikap dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, sikap saat khutbah itu berlangsung, maka yang harus kita lakukan adalah duduk dengan tenang, kemudian memperhatikan dengan baik apa yang khatib sampaikan, tidak berbicara. Nah, yang kedua, sikap ketika saat sholat Jumat berlangsung.
luruskan dan penuhi shaf, kemudian ikuti shaf dengan khusyuk, jangan mendahului imam. Nah, kemudian ada penyebab-penyebab sholat Jumat itu sia-sia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad lagat. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari sholat Jumat, diam sewaktu khatib berkhutbah, maka sungguh telah sia-sialah Jumatmu. Maka ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya di mimbar, maka di situ para jamaah diharuskan diam, tidak boleh bersuara ataupun bermain-main, bercanda, karena dalam hadis ini disebutkan ketika khutbah atau khatib sudah menyampaikan khutbahnya kemudian berbicara, walaupun mengingatkan temannya yang sedang berbicara hanya berkata diam, maka itu pun sudah dianggap sia-sia, ya, jadi tidak dapat pahala. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan sholat Jumat. Minggu depan kita PH bab 5 ini, jadi dipersiapkan. Ya, nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.